Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama Ibu di pelajaran geografi untuk kelas 12 ya, khususnya 12 IPS mengenai negara maju dan negara berkembang. Silahkan disimak ya untuk Ayah, Anto, Ichiro, Nino, dan Zarif dan semuanya ya. Secara umum, tujuan pembelajaran kita ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Jadi diharapkan setelah belajar ini kalian itu dapat menjelaskan mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang. Kemudian kalian tahu negara mana yang disebut sebagai negara maju dan mana yang disebut sebagai negara berkembang. Kemudian yang ketiga bisa membedakan ya antara kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Nah, kemudian yang keempat, kalian juga bisa mengetahui atau memahami mengenai dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Dan yang terakhir, nah kalian itu bisa memahami strategi pembangunan Indonesia untuk menuju negara maju ya. Indonesia negara maju atau negara berkembang? Negara berkembang ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, nah yang kita akan pelajari hari ini itu juga nggak akan jauh berbeda dengan tujuan pembelajarannya ya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Ada 3 hal, yaitu karakteristik serta persebaran negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, strategi Indonesia menuju negara maju. Ya, tidak semua negara itu dikatakan sebagai negara maju ya, dan tidak juga semua negara itu dikatakan sebagai negara berkembang. Nah, jadi untuk menentukan sebuah negara itu masuk dalam kategori negara maju atau negara berkembang, ada beberapa indikator yang digunakan sebagai pedoman ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 indikator ya. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita ini? Pendapatan per kapita adalah ukuran standar hidup suatu negara yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Atau secara singkatnya ya, jadi pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional per jumlah penduduk. Nah, itu mengenai pendapatan per kapita ya. Indonesia, kalian tahu sendiri kan ya, kalau Indonesia itu penduduknya banyak. Jadi pendapatannya, total keseluruhan pendapatan dibagi dengan jumlah penduduknya yang banyak. Makanya Indonesia itu pendapatan per kapita cenderung rendah karena angka pembaginya itu tinggi. Jadi contoh sederhananya mungkin kalau untuk Ayah, Anto, Ichiro, Nino, dan Zarif sudah sering ya mendengar ibu mengatakan bahwasannya coba di rumah kalian ada berapa orang nih? Di rumah kalian seandainya ada 3 orang, ayah kalian, ibu kalian, dan kalian seandainya ya. Kemudian yang bekerja berapa orang? 1 orang. Nah, jadi secara logikanya adalah 1 orang itu menanggung 3 orang termasuk dirinya sendiri ya. Jadi yang bekerja adalah ayah seandainya, berarti ayah itu menanggung dirinya sendiri, menanggung ibu, menanggung anak. Nah, makanya semakin banyak anggota keluarganya atau semakin banyak jumlah penduduknya, maka faktor angka pembaginya juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk miskin. Nah, jadi gini, angka kemiskinan itu kan bisa dihitung ya. Nah, jadi kita lihat semakin banyak angka kemiskinannya, berarti dia cenderung masuk ke kategori negara berkembang. Tapi kalau seandainya angka kemiskinannya rendah, itu berarti dia cenderung masuk ke negara maju. Kemudian tingkat pengangguran. Sebenarnya ini yang paling mudah diukur ya. Maksudnya gini, maksudnya kalau tingkat pengangguran ini akan berkaitan dengan banyak hal. Jadi kalau seandainya orang menganggur, tidak punya uang, kemudian terjadi kriminalitas, jadi ya inilah menyangkut banyak hal ya. Nah, sebenarnya pengangguran ini apa sih? Pengangguran itu adalah angkatan kerja yang tidak atau sedang mencari pekerjaan.
Nah, jadi semakin banyak tingkat penganggurannya itu masuk ke kategori negara berkembang, dan semakin sedikit tingkat penganggurannya itu masuk kategori negara maju. Yang keempat, angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Nah, kalau berkaitan dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, ini juga berkaitan dengan fasilitas kesehatan ya. Jadi maksudnya kan kalau fasilitas kesehatannya semakin bagus, tentu angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu cenderung rendah kan ya. Tapi kalau fasilitasnya vaskes atau fasilitas kesehatannya kurang baik, maaf ya belepotan jadinya. Nah, itu cenderung masuk ke negara berkembang atau dalam kategori negara berkembang. Kemudian angka melek huruf. Melek huruf ini apa sih? Maksudnya orang yang berkaitan dengan pendidikan juga sih ya, kalau yang angka melek huruf ini. Nah, jadi suatu negara dikatakan sebagai negara maju apabila angka melek hurufnya tinggi. Sebaliknya dikatakan sebagai negara berkembang apabila angka melek hurufnya rendah. Angka melek huruf itu menunjukkan jumlah penduduk yang bisa baca ya dan menulis. Nah, yang pertama ini yaitu mengenai karakteristik negara maju ya. Nah, sebelum kita ke karakteristik negara maju, kenapa sih ada sebutan negara maju dan negara berkembang? Jadi gini, setiap negara itu tingkat kemajuannya berbeda. Nah, jadi harus dikategorikan menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang sesuai dengan indikatornya ya. Dan biasanya kalau untuk pengelompokan menjadi negara maju dan negara berkembang ini, indikatornya adalah pendapatan ya. Pendapatan yang tinggi itu salah satu indikatornya aja ya, itu biasanya termasuk ke dalam negara maju, sedangkan pendapatan yang kurang itu biasanya masuk ke dalam negara berkembang. Nah, karakteristik negara maju. Kita ke pengertian negara maju dulu deh. Negara maju itu merupakan sebutan yang digunakan untuk negara yang memiliki pendapatan per kapita relatif tinggi daripada negara berkembang ya. Nah, jadi untuk negara maju ini mereka untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pangannya itu memadai, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan itu juga lebih memadai dibandingkan dengan negara berkembang. Nah, di sini ada 3 hal ya, dikelompokkan ke dalam 3 hal, yaitu dari segi perekonomiannya, kependudukannya, dan teknologinya. Kalau negara maju, perekonomiannya itu yang tadi ya, pendapatan per kapitanya tinggi, kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa. Jadi kalau di negara maju dia lebih ke industri dan jasa ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor. Jadi mereka itu memproduksi tidak hanya untuk negaranya sendiri, tapi udah untuk ekspor ya. Kemudian untuk kependudukannya, di negara maju angka pertumbuhan penduduknya per tahun itu rendah. Kemudian angka kematiannya juga termasuk rendah. Usia harapan hidupnya tinggi, tingkat pendidikannya relatif tinggi, dan tingkat penganggurannya rendah. Nah, lalu teknologi, bagaimana sih teknologi di negara maju? Teknologi di negara maju tentunya mengikuti dengan istilah majunya ya, berarti teknologinya juga lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang, cenderung lebih baik. Kemudian penguasaan teknologinya itu dia mendukung produktivitas ekonomi di negara maju. Jadi contoh kecilnya deh, kalau di negara berkembang itu mungkin dari contohnya untuk di sawah aja deh, itu kayak ada yang masih manual kan dengan tenaga manusia, tapi kalau yang lebih maju dia menggunakan mesin. Oke, ini karakteristik negara maju ya. Kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar ya, atau boleh chat ibu. Persebaran negara maju. Yang pertama di benua Eropa,
itu yang termasuk negara maju adalah Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Untuk di benua Asia itu ada Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Untuk di benua Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat. Untuk benua Afrika ada Afrika Selatan. Untuk benua Australia ada Australia dan Selandia Baru. Itu adalah negara-negara maju ya. Karakteristik negara berkembang. Nah, dibagi ke dalam 3 karakteristik juga ya. Tiga kelompok maksudnya ya. Dari segi perekonomiannya, kependudukan, dan teknologi. Kita lihat kalau dari segi perekonomiannya, pendapatan per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi rendah, mata pencarian cenderung bercorak agraris, komoditas ekspor berupa bahan mentah. Kemudian kalau untuk dari kependudukannya, pertumbuhan penduduknya tinggi, kematiannya tinggi, usia harapan hidupnya rendah, pendidikannya relatif rendah, dan angka penganggurannya tinggi. Teknologi itu masih menggunakan teknologi sederhana dengan sumber tenaga manusia, dan teknologi tepat guna belum digunakan secara optimal oleh negara berkembang. Nah, dari penjelasan di video sebelumnya mengenai karakteristik negara maju dan sekarang mengenai karakteristik negara berkembang, kalian bisa ya melihat Indonesia masuk karakteristik yang mana ya, apakah negara maju atau negara berkembang ya. Persebaran negara berkembang. Nah, untuk negara berkembang itu yang di benua Asia ada Kazakhstan, Afghanistan, India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, Irak, dan Yaman. Kemudian untuk benua Amerika ada Meksiko, Guatemala, Republik Dominika, Jamaika, Brasil, Venezuela, dan Argentina. Untuk benua Afrika ada Kenya, Mali, Nigeria, Angola, dan Zaire. Itu ya persebaran negara berkembang. Kerjasama negara maju dan negara berkembang. Nah, kerjasama negara maju dan negara berkembang itu dasarnya adalah seperti ini. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri kan ya, karena dia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Nah, begitupun dengan negara. Negara itu membutuhkan bantuan dari negara lain. Nah, hubungan antara negara satu dengan negara lain itu bisa disebut kerjasama internasional. Nah, kalau kerjasamanya dalam bidang ekonomi berarti bisa disebut hubungan kerjasama ekonomi internasional. Nah, jadi apa sih tujuan dari hubungan ekonomi internasional ini? Tentunya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan ya, karena ada beberapa barang yang ada di negara A tapi tidak ada di negara B, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, selain itu juga untuk mencari keuntungan. Jadi gini, semaju-majunya negara itu juga perlu kerjasama dengan negara lain. Nah, di sini ada kerjasama bilateral ya, ada 2 ya, ada kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Itu bentuk-bentuk kerjasama ya. Nah, contoh dari kerjasama bilateral itu yaitu kerjasama Indonesia dengan Belgia, sedangkan untuk yang satunya masih bilateral juga ya, yaitu kerjasama Indonesia dengan Luxembourg. Oke, itu mengenai kerjasama bilateral ya. Nah, yang tadi udah mengenai kerjasama bilateral ya. Bilateral itu kan bi ya, berarti antar 2 negara ya. Nah, yang ini kerjasama multilateral berarti kerjasama lebih dari 1 atau 2 negara. Jadi dia beberapa negara. Contoh dari kerjasama multilateralnya ada APEC, MEA, OPEC, dan MEE ya. Ibu rasa sampai di sini dulu ya materinya. Jadi terakhir materi kita sampai di kerjasama
negara maju dan negara berkembang yang multilateral. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari hubungan kerjasama ekonomi internasional, kemudian apalagi ya, bentuk-bentuknya udah tadi ya, dan lain sebagainya ya, yang masih berkaitan dengan negara maju dan negara berkembang. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.